Bab 991. Aku tidak percaya, bagaimana mungkin dewa laki-lakiku mati seperti ini. Tidak, kakak Chen Yuan pasti akan baik-baik saja. Wow, gelombang. Lin Ziluo menangis terseduh-seduh setelah mendengar berita itu. Jika tidak ada kakak Chen Yuan, lalu apa gunanya kerja kerasku sekarang? Yang kulakukan hanyalah mengikuti jejakmu, tapi kau... Mata Zhao Yuqi kosong dan tanpa kehidupan, seolah-olah semua energinya telah tersedot keluar sekaligus. Seluruh tubuhnya tidak tahan dengan pukulan itu, dan hampir pingsan. Kakak Chen Yuan, selama kau baik-baik saja, selama kau bisa bertahan hidup, aku tidak peduli apapun, bahkan jika aku bisa menjadi selirmu, asalkan kau tidak mati. Xiao Ruoyu menangis terseduh-seduh. Dia menangis begitu keras hingga tak tahan menahan rasa sakit. Betapa sombongnya dia dulu. Tapi di hadapan cinta sejati, tidak ada lagi yang penting, dia rela melepaskan harga dirinya, bahkan melepaskan segalanya, asalkan dia bisa hidup kembali. Terkadang kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Aku tidak menyesalinya sampai aku kehilangannya. Jika kau belum benar-benar kehilangannya, kau tidak akan pernah menyadari betapa pentingnya pria ini dalam hidupmu. Sudah jatuh cinta. Berdasarkan pemahamanku tentang bos, dia tidak akan mati semudah itu. Dia sangat cerdas, sangat bijaksana, dan dia maha kuasa. Laporan berita saat ini hanya mengatakan bahwa pesawat jatuh, tetapi jasad bos tidak ditemukan, yang menunjukkan bahwa bos mungkin selamat, bukan? Yue Lingxuang berkata agak tidak jelas. Dia biasanya melakukan segala sesuatu dengan sangat tenang. Setelah memimpin Feidun Capital begitu lama, dia telah lama mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang. Tetapi saat ini, dia tampaknya benar-benar kehilangan ketenangannya. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak dan sangat yakin dalam melakukan segalanya adalah dukungan Chen Yuan. Tidak peduli kesulitan apapun yang kau hadapi, yang selalu dapat menyelesaikannya dengan mudah. Dengan bos seperti itu di kios, yang menyediakan dana tak terbatas, berbagai tata letak canggih, cukup ambil keputusan berani dan lakukan apapun yang kau inginkan, bukankah kau bisa percaya diri? Namun, begitu sesuatu terjadi pada Tuan Yan, semua sumber kepercayaan dirinya seolah lenyap dalam sekejap. Ketergantungannya pada Chen Yuan bukan hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga ketergantungan spiritual yang ekstrim. Chen Yuan adalah surganya dan segalanya baginya. Dialah sumber kepercayaan diri dan keberaniannya untuk hidup. Tanpa Chen Yuan, apa arti hidupnya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Tapi, pesawat itu mengalami ledakan yang sangat dahsyat, dan bahkan hancur berkeping-keping dalam sekejap, berubah menjadi puing-puing, jadi kemungkinan besar tidak akan ada tulang yang tersisa setelah pemboman, dan tidak akan ada mayat sama sekali. Tidak, aku tidak akan pernah menerimanya. Kakak Chen Yuan pasti masih hidup. Su Lele hampir gila. Dia baru saja mendapatkan pinjaman bank sebesar 1.000 juta dolar AS, menjual semua properti, dan bahkan menjual semua warnetnya. Dia tidak ragu-ragu menghabiskan sejumlah besar uang untuk mendapatkan koin gelap dan meningkatkan akun darknetnya ke level perunggu. Itu hanya untuk membeli serum prajurit super, hanya untuk menambah sedikit kekuatan di depan Chen Yuan. Dia telah memberikan segalanya, mengapa dia harus mendapatkan hasil seperti itu? Tepat ketika semua orang putus asa, Yao Qingtan berdiri. Kalian tidak perlu terlalu pesimis. Aku sudah bertanya kepada guruku tentang masalah ini. Kakak Chen Yuan adalah orang yang sangat kuat di luar imajinasi kalian. Dia akan baik-baik saja. Suara Yao Qingtan terdengar lirih. Tiba-tiba, sosoknya berkelebat dan berubah menjadi bayangan, lalu melayang ke udara seperti peri yang berterbangan, dan kemudian melompat setinggi lebih dari 10 meter. Benar-benar melompat dari lantai 1 ke atap lantai 6 di seberang. Ini. Bingung. Sangat bingung. Semua orang tercengang. Bahkan suasana kesedihan pun diredakan oleh rasa terkejut. Tak lama kemudian, Yao Qingtan melompat turun dari lantai 6 lagi, masih utuh. Kakak Qingtan, apakah kau seorang prajurit wanita super? Kalian tidak perlu terkejut. Aku telah membuka kunci gen tingkat 3. Dari segi kekuatan, senjata api biasa sudah sulit melukaiku, dan para petarung hasil rekayasa genetika di internet paling banter hanya tingkat 2, atau bahkan hanya mencapai tingkat pertama, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Kakak Chen Yuan jauh lebih kuat dariku. Terakhir kali dia menghadapi serangan bom rudal, dia masih utuh. Aku yakin dia akan baik-baik saja kali ini. Setelah penjelasan Yao Qingtan, semua orang terdiam. Dunia tampak lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Apakah dunia ini benar-benar ada? Kak Qingtan, apakah leluhurmu adalah lelaki tua yang menyapu lantai di departemen kebersihan? Aku melempar sepotong kulit pisang di depannya. Apakah dia lebih baik darimu? Kata Lin Ziluo dengan wajah merinding. Tentu saja, guruku telah menembus ke tingkat kelima. Dia adalah pemilik lembah Raja Obat, bernama Xuantian Yaosu. Bahkan di seluruh dunia, dia adalah salah satu master teratas. Jika guruku ingin membunuh seseorang,
bahkan jika kau mengirim 10 pasukan untuk menjaganya pun tidak akan bisa menghentikannya. Yao Xingtan tidak membual. Xuantian Yaozu benar-benar memiliki kemampuan ini, tentu saja ini mengacu pada premis tidak tangguh. Jika tidak, jika satu orang memonopoli 100.000 pasukan, hanya dengan konsumsi keras saja bisa membunuhmu hidup-hidup. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah benar-benar ada keberadaan magis seperti itu di dunia? Tentu saja, Amerika Serikat bahkan memiliki orang-orang yang dimodifikasi secara biokimia. Apakah keberadaan kita keterlaluan? Apakah karena invasi budaya barat begitu serius sehingga dunia sekuler saat ini hanya percaya pada apa yang disebut sains dan melupakan budaya kita sendiri yang telah diwarisi selama ribuan tahun? Trik-trik di dunia ini telah diturunkan secara terus-menerus sejak zaman kuno. Kita telah berlatih keras selama beberapa dekade, tidak bisakah kita dibandingkan dengan orang yang menggunakan obat-obatan? Guru berkata bahwa munculnya manusia hasil modifikasi biokimia akan menyebabkan tatanan sosial global runtuh lagi. Mungkin kekacauan akan datang, dan pasti akan ada lebih banyak orang kuat. Saudara Chen Yuan, dia adalah yang terkuat di antara yang kuat. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Semua orang tercengang astoniset ketika mendengarnya. Baru pada saat inilah mereka menyadari dengan jelas seperti apa Chen Yuan itu. Ternyata di dunia ini, sebenarnya ada tingkat misterius yang tidak dapat disentuh oleh orang biasa. Adapun Chen Yuan, dia tidak hanya memiliki sumber daya keuangan yang menakutkan di dunia sekuler. Di dunia misterius para manusia kuat, dia juga termasuk bos teratas yang paling kuat. Awalnya saya berpikir bahwa piramida dunia ini terbagi menjadi 9 lantai, dan Chen Yuan berada di lantai 9. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mendaki ke lantai 8, berpikir bahwa saya semakin dekat dengan saudara Chen Yuan. Ternyata di dunia ini tidak hanya ada 9 lantai, tetapi 90 lantai. Dan Chen Yuan, dia sebenarnya berada di lantai 90. Semua orang memiliki perasaan seperti itu. Ternyata pria itu sudah berada di level tertinggi. Jadi, kakak Chen Yuan benar-benar belum mati. Ini kesimpulan yang dibuat oleh guru. Aku selalu percaya pada penilaian guru. Di mana kakek yang menyapu lantai itu? Aku akan mencarinya untuk menjadi guruku. Lin Ziluo memutar matanya, karena Xuantian Yaozu adalah seorang ahli tingkat atas. Dengan para guru yang sudah siap sedia di hadapanmu, akan sangat disayangkan jika kau tidak membuat gebrakan. Guru tidak mudah menerima murid, kecuali dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Bab 992. Mungkin si jenius kecilku, Luo, adalah jenius yang tak tertandingi itu. Lin Ziluo berlari keluar, dan segera menemukan Xuantian Yaozu yang sedang menyapu lantai di bawah terik matahari. Kakek, matahari sangat cerah hari ini, kakek sangat beruntung, izinkan aku memegang payung untukmu. Tidak perlu, nak, bicaralah saja jika kau ingin mengatakan sesuatu. Yaozu tampak acuh tak acuh. Sepertinya dia sudah memahami semuanya. Aku belum pernah melihatmu begitu sopan, tetapi hari ini kau tiba-tiba datang ke sini untuk menunjukkan keramahanmu, mungkin kau sedang merencanakan sesuatu. Kakek, bolehkah aku menjadikanmu guruku? Lin Ziluo mengedipkan matanya yang besar dan berair dan berkata dengan serius. Guru, mengapa kau meminta orang tua yang buruk sepertiku sebagai gurumu? Apa yang ingin kau pelajari? Apakah kau ingin belajar menyapu lantai? Kakek, Kakak Qingtan telah memberitahu kami bahwa kakek adalah ahli yang tak tertandingi di lembah Raja Obat, terimalah aku sebagai muridmu. Lin Ziluo berlutut dengan satu lutut, dan tiba-tiba mengeluarkan kartu bank berwarna merah muda. Rentangkan kedua tanganmu dan berikan kepada Yaozu. Apa yang kau lakukan? Guru, ini kartu bank saya, yang berisi uang saku saya sebesar 1 miliar. Saya bersedia memberikan semua yang saya miliki untuk mendaftar dan membayar biaya kuliah. Lin Ziluo menggerakkan bola matanya. Sebenarnya, dia masih memiliki beberapa kartu bank seperti itu. Tapi mengatakan ini membuatnya merasa sedikit lebih tulus. Xuantian Yaozu awalnya berencana untuk menolak dengan lambaian tangan. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu tentang menerima murid. Tapi ketika saya memikirkannya, saya berjanji kepada senior saya bahwa saya akan mengurus rumah di Chance Manor selama 10 tahun, karena saya harus hidup di dunia ini untuk waktu yang lama. Memiliki sejumlah uang di sisi saya jika terjadi keadaan darurat, dan akan lebih mudah untuk melakukan berbagai hal. Dia ragu-ragu. Gadis kecil, kau cukup kaya, apa kata sandinya? Guru, kata sandinya adalah 65. Jangan panggil aku guru dulu. Jika kau ingin menjadi murid lembah Raja Obat, kau harus menyelesaikan 3 ujian, jika tidak, berapapun biaya pendaftaran yang kau bayar, itu tidak akan membantu. Lembah Raja Obat tidak pernah menerima sampah. Xuantian Yaozu memasukkan kartu bank ke dalam dompetnya, dan segera membawanya di tangannya, lalu berkata dengan tenang. Guru, ujilah aku pasti akan mengatasi semua kesulitan. Lin Ziluo bersumpah.
Ada banyak hal yang tidak bisa kau atasi hanya dengan ingin mengatasinya. Di dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang pekerja keras, tetapi yang benar-benar dapat mencapai sesuatu adalah kesempatan, kerja keras, bakat, dan ketekunan, yang semuanya sangat diperlukan. Aku punya Swanman Baikal di sini, yang mencatat karakteristik 520 jenis herbal dan khasiatnya. Kau akan diberi waktu 3 hari untuk menghafalnya dan menguasainya. Setelah 3 hari, aku akan mengujimu. Jika kau gagal, jangan sebutkan lagi soal magang di masa depan. Yao Zhu melambaikan lengan bajunya. Lin Ziluo mengambil brosur itu. Aku menyentuh ketebalan buku kecil itu dengan tanganku, dan sepertinya tidak terlalu tebal. Bukankah itu hanya sebuah rekomendasi? Itu sama sekali tidak akan mengganggunya. Saat ini, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhao Yuqi, Su Lele, Gao Xuanyin, Chu Yumo, Zhou Ruoxi, Qian Mengmeng, Wang Mengmeng, Yao Qingtan dan yang lainnya juga datang. Cara berpikir Luo agak terlalu sederhana. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menghabiskan 3 hari menghafal bab-bab dasar Swanman Baikal. Namun, mencapai penguasaan sejati jauh lebih sulit daripada sekadar penguasaan sederhana. Menghafalnya 10 kali lebih sulit, dan leluhur mungkin menggabungkan 2 atau 3 jenis ramuan dalam penilaian, sehingga Anda dapat menganalisis karakteristik ramuan gabungan tersebut, yang membutuhkan bakat pemahaman yang kuat. Hanya seorang jenius yang dapat lulus ujian pertama. Yao Qingtan menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Ini seperti memberi Anda soal matematika, tetapi Anda belum pernah mempelajari soal matematika ini. Anda perlu menggunakan algoritma paling dasar untuk memahami serangkaian rumus matematika sendiri. Membuka semua jawabannya. Apakah Anda bercanda? Memiliki bakat cerdas seperti ini jelas berada di tingkat penemu. Dapat disebut jenius tak tertandingi yang unik di antara jutaan orang. Kakek, saya juga ingin menghormati Anda sebagai guru saya. Saya punya 20 miliar di kartu ini. Yue Lingsuang juga mengeluarkan kartu bank, lalu berkata dengan hormat. Ada apa hari ini, kalian semua ingin menjadi murid? Masih sama saja. Aku tidak menolak menerima murid, tetapi kalian harus lulus 3 ujian. Setelah 3 hari, kalian bisa menguasai Swanman Baikal. Senior, bolehkah kami juga ikut ujian ini? Tanya Zhao Yuqi dengan antusias. Tentu saja, jika kalian ingin ikut ujian, silakan coba. Xuantian Yao Zhu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Masing-masing gadis kecil ini agak kurang pengetahuan. Proses perekrutan murid oleh leluhur jauh lebih ketat daripada perekrutan murid biasa. Biasanya, seorang murid yang bisa menghabiskan waktu sebulan untuk menguasai semua sketsa Taoisme dianggap sebagai orang yang berbakat. 3 hari. Aku khawatir kau bahkan tidak mengenali ramuannya. Jika bukan seorang jenius sejati yang tak tertandingi, akan sulit bagi dewa untuk menerimanya, dan akan sulit untuk mencapai apapun. Sebaliknya, itu akan merusak reputasi lembah Raja Obatku. Ujian pertama saja sudah cukup untuk membuatmu mundur. Luo, buatkan salinan buku kecil itu untukku nanti. Wang Mengmeng berbisik. Oke, terlalu membosankan menghafal sendirian, akan lebih menarik jika kalian menghafal bersama. Lin Ziluo tertawa. Ini bagus, dan akhirnya aku tidak perlu belajar keras sendirian. Jika semua orang bisa menanggung penderitaan belajar bersama. Dia juga merasa baik-baik saja. Bagaimanapun, aku tidak sendirian dalam penderitaan. Baru saja. Yao Zhu tiba-tiba mengerutkan kening. Ekspresinya langsung membeku. Detik berikutnya. Mutasi. 12 agen bersenjata lengkap memasuki rumah Chen dengan lincah. Mereka bergerak cepat dan secepat kilat. Dengan senapan mesin ringan di tangan. Pertempuran cepat, selesaikan semua target pembunuhan dengan cepat, semua orang di rumah besar ini akan mati hari ini. Para petinggi memerintahkan agar rahasia terbesar Chen Yuan disembunyikan di rumah besar Chen. Dalam kecerdasan buatan dan bahkan teknologi peradaban maju mungkin semuanya disembunyikan di rumah besar ini. Tugas kalian adalah membersihkan rumah besar ini. Baik, Pak. 12 petarung hasil rekayasa genetika menjawab serempak melalui headset. Diiringi suara sirene rumah besar. Semua personel keamanan di seluruh rumah besar bertindak cepat. Tetapi bahkan para penjaga keamanan pensiunan yang terlatih pun benar-benar rentan di hadapan 12 agen rahasia tingkat atas. Selanjutnya, saatnya berburu. Seorang agen Skull and Bones yang mengenakan kacamata hitam menyeringai. Wosh! Sebuah cahaya perak menyambar. Udara seolah menjadi sunyi. Sebanyak 12 petarung hasil rekayasa genetika yang terlatih telah memasuki tembok halaman dalam waktu kurang dari 2 detik. Alis semua orang langsung terangkat. Tidak bertahan sedetik pun. Sekelompok anak muda, berani-beraninya mereka bersikap lancang di hadapan dewa ini. Xuantian Yao Zhu bahkan tidak mengedipkan matanya, hanya untuk melihat cahaya perak melesat kembali ke manset bajunya. Bab 993. Mengejutkan. Petrokimia. Kaku. Semua orang terkejut dan tercengang.
Mulut mereka ternganga lebar, seolah-olah mereka bisa menelan telur burung unta. Apakah ini keahlian sang master? Ini terlalu hebat, sungguh terlalu hebat, aku harus berhasil dalam pelatihan, ini benar-benar menakjubkan. Lin Ziluo sangat bersemangat hingga ia kehilangan kata-kata. 12 petarung agen khusus yang lincah, mereka dapat dengan mudah memanjat tembok setinggi 5 meter, bergerak seperti angin, secepat kilat, dan momentumnya luar biasa. Namun, pemain tempur khusus seperti inilah yang mampu mengambil waktu 1 detik penuh dalam sekejap di bawah tatapan Yao Zu. Semua ini begitu cepat sehingga orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Terlalu kuat, terlalu kuat. Pada saat ini, Xuantian Yao Zu tampak acuh tak acuh. Tetapi setiap gerakannya dipenuhi dengan aura pemaksaan yang meremehkan dunia. Dia hanya mengayunkan sapu dengan ringan, menyapu sampah di lantai ke dalam pengki, lalu menuangkannya ke tempat sampah. Tindakan yang begitu sederhana dan bersahaja. Pada saat ini, itu juga menunjukkan sikap tak terkalahkan dari seorang guru yang tak tertandingi. Kegembiraan meluap. Guru, jangan menyapu lantai lagi di masa depan. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Ini menghina identitas Anda. Lin Ziluo segera pergi membantu membuang sampah. Dia tampak sopan. Sekarang dia tidak berpikir tempat sampah itu bau lagi. Bukan suatu penghinaan untuk bisa menyapu lantai rumah Chen. Jika suatu hari nanti, saya bisa beribadah di bawah senior Chen Yuan dan menjadi murid terdaftar di bawah perintahnya, saya akan puas. Bahkan jika saya menyapu lantai selama 10 tahun, saya akan rela. Apa? Begitu Yao Zu mengatakan ini. Semua orang di tempat terkejut. Chen Yuan, masih senior. Metode yang ditunjukkan Yao Zu barusan bisa dikatakan menakjubkan. Dengan lambaian tangan, membunuh menjadi tak terlihat. Ini sangat luar biasa hingga menembus langit. Namun, bahkan seorang guru yang tak tertandingi seperti dia sebenarnya ingin memuja Chen Yuan sebagai gurunya. Masih hanya ingin menjadi murid terdaftar dan merasa puas. Bahkan rela menyapu lantai selama 10 tahun, hanya untuk identitas yang tidak berarti. Terlalu berlebihan, bukan? Saudara Chen Yuan, apakah dia benar-benar sehebat itu? Seorang ahli yang tak tertandingi, namun, dia begitu rendah hati di hadapan saudaranya. Lalu seberapa kuat kultivasi kakak Chen Yuan? Sesak napas. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Cukup sudah yang terjadi hari ini. Satu tumpukan, satu bagian, sudah cukup untuk mengguncang pandangan dunia mereka. Adapun Chen Yuan, mereka sepertinya tidak pernah mengerti pria misterius ini. Tuan Yue, kami baru saja memeriksa. Kedua belas penyusup ini semuanya membawa amunisi dan senjata di tubuh mereka. Semuanya tewas dengan satu pukulan, menembus alis. Kapten keamanan berlari untuk melapor. Hubungi polisi secara langsung, biarkan polisi menangani masalah ini, dan cari tahu identitas mereka. Mengapa rumah Chen diserang? Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan, kata Yue Ling Suam dingin. Baik, Tuan Yue. Kapten keamanan mengangguk. Kali ini, untungnya ada master tak tertandingi seperti Xuantian Yao Zu yang duduk di rumah itu, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan hanya mengandalkan penjaga di rumah itu. Meskipun penjaga keamanan di rumah Chen Yuan semuanya adalah ahli yang dipilih dengan cermat. Tetapi mereka tidak dilengkapi dengan senjata dan amunisi apapun. Tidak memenuhi syarat untuk membawa senjata. Menghalau pencuri kecil di waktu biasa bukanlah masalah, tetapi di hadapan agen petarung tingkat atas ini, dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk bermain catur. Orang-orang ini, mungkin mereka adalah organisasi teroris yang memasang bahan peledak di pesawat kakak Chen Yuan. Mereka benar-benar terlalu jahat, dan mereka pantas mati. Jika kakak Chen Yuan benar-benar sekuat yang dikatakan guru, dia pasti akan baik-baik saja. Lin Ziluo berdoa dalam hati. Yang lain juga berdoa. Meskipun kita sudah tahu bahwa Chen Yuan adalah sosok yang luar biasa dan bukan orang biasa, tetapi pesawatnya jatuh, Chen Yuan belum mendapat kabar. Selama dia tidak muncul selama sehari, kekhawatiran tidak akan berkurang. Hanya saja suasana sedikit mereda. Atas pengaturan Chen Yuan, Tina Morgan sudah naik pesawat kembali ke Amerika Serikat. Dia perlu merebut kekuasaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas Dark Web dan sebagai salah satu dari 3 pembicara utama dari Skull and Bones Society. Skull and Bones bukanlah organisasi yang berat sebelah. Edward pernah bersekongkol melawannya terakhir kali, dan bahkan ingin membunuhnya. Perhitungan ini harus dilakukan dengan benar. Saat ini, masih banyak diskusi di internet. Dengan semakin memanasnya peristiwa kecelakaan pesawat tersebut, identitas para korban secara bertahap terungkap satu persatu oleh warganet. Sebanyak 12 orang tewas dalam kecelakaan pesawat ini. Di antaranya, Kapten Zhang Minchong, Kopilot Ni Liangping, Pramugari Zhu Guifang, dan 8 pramugari. Orang terakhir, Chen Yuan. Total 12 orang tewas. Karena ledakan terlalu dahsyat saat pesawat jatuh,
pada dasarnya semua korban kehilangan tulang. Tidak ada peluang untuk selamat sama sekali. Rekaman pengawasan satelit menangkap ledakan tersebut. Ketika pesawat pribadi mewah ini meledak, gelombang kejutnya hampir mencakup diameter 1000 meter. Kekuatan yang mengerikan itu cukup untuk mengubah baja menjadi serpihan. Dapat disimpulkan bahwa kecelakaan pesawat ini jelas bukan kecelakaan. Ini jelas merupakan serangan teroris yang ditargetkan, disengaja, terorganisir, dan direncanakan sejak lama yang ditujukan kepada Tuan Yan secara pribadi. Mungkin pesawat pribadi ini telah menempatkan agen internal organisasi teroris. Bahkan staf Bandara Duntian pun telah disusupi, sehingga bom berdaya ledak tinggi yang mengerikan seperti itu dapat ditempatkan di pesawat. Polisi telah meluncurkan penyelidikan penuh. Lihat daftar korban tewas resmi. Tiba-tiba, ratusan juta penggemar di seluruh negeri berteriak serempak. Tuan Yan, teruslah berjuang. Tuan Yan, teruslah berjuang. Tuan Yan, teruslah berjuang. Saya akui bahwa karena saya iri dengan bakat Tuan Yan, saya pernah memarahinya di internet. Saya ingin meminta maaf di sini. Hanya setelah Anda benar-benar memahami perbuatan Tuan Yan, Anda akan menyadari bahwa sebagai seorang pemuda yang belum genap 23 tahun, apa yang telah ia lakukan untuk dunia ini. Banyak dari kita mengenal Tuan Yan melalui pencarian berita hangat, dan melalui pemberian hadiah besar-besaran kepada pembawa acara wanita, dan kemudian kita mengenalnya. Sebenarnya, saya sangat membenci perilaku pura-pura pamer kekayaan seperti ini. Masih ada 1000 juta penduduk di negara kita dengan pendapatan per kapita kurang dari yuan, dan Tuan Yan, ia selalu memberi hadiah puluhan juta, atau bahkan ratusan juta, kepada pembawa acara wanita di ruang siaran langsung. Saya tidak tahu apakah perilaku seperti ini merupakan penyimpangan sifat manusia atau hilangnya moralitas. Mengapa orang kaya bisa begitu kaya? Orang yang tidak punya uang sangat miskin. Berapa banyak keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti uang, beras, minyak, dan garam. Oleh karena itu, saya iri pada Tuan Yan. Saya sangat menyakitinya, memfitnahnya, dan menjelek-jelekkannya di internet. Ini akan membuat harga diri saya yang rendah dan hati saya yang sensitif mendapatkan sedikit kepuasan yang setara dengan menggantung sutra. Tapi yang sudah mati sudah pergi. Nilailah dari sudut pandang objektif. Terlepas dari apakah Yan selalu merupakan manusia hasil rekayasa genetika, kontribusinya kepada negara ini tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Dia menyumbangkan ratusan miliar dolar, mendirikan yayasan amal, mendukung daerah pegunungan miskin, dan membangun sekolah dasar harapan. Grup farmasi Seoul yang ia dirikan telah menyelamatkan banyak keluarga. Harga ponsel Pamu nomor 1600 di luar negeri telah melebihi dolar AS. Dan harga domestiknya kurang dari 7.000 yuan. Yan selalu menjual ponsel mereknya sendiri kepada masyarakat Tiongkok hampir dengan harga pokok. Penelitian dan pengembangan teknologi mesin litografi juga memecahkan masalah yang selama ini terhambat karena Tuan Yan. Bahkan industri tembakau telah berinvestasi dalam teknologi jaringan 6G. Dia menggunakan upayanya sendiri untuk mengubah seluruh dunia. Di setiap era, akan lahir seorang jenius yang tak tertandingi. Tak seorang pun akan menyangkal bahwa orang itu adalah Bapak Yan. Namun sebagai seorang pemuda, beliau juga satu-satunya yang benar-benar saya kagumi, sungguh disayangkan. Surga iri pada bakat. Bapak Yan, teruslah berjuang, Anda akan hidup di hati kami semua. Tulis seorang netizen dalam sebuah artikel panjang di internet, yang mendapat puluhan juta suka. Bab 994. Dengan semakin banyaknya perdebatan dalam artikel panjang ini, semakin banyak netizen yang menyadari bahwa mungkin mereka tidak seharusnya terlalu keras terhadap seorang pemuda yang baru berusia 23 tahun. Kontribusi yang diberikan oleh Bapak Yan kepada masyarakat ini melampaui semua pengusaha. Selain sedikit genit, ia hampir tidak memiliki kekurangan. Namun sebenarnya, semua itu karena Bapak Yan terlalu baik, sehingga banyak wanita cantik mengejarnya. Tetapi Bapak Yan belum pernah secara resmi mengumumkan pacarnya. Apakah salah jika dikejar balik? Kapan menjadi terlalu baik dan kaya menjadi alasan untuk dikritik? Banyak orang telah mengaku dan mengakui kesalahan mereka di internet. Bapak Yan, maafkan saya, Bapak Yan, maafkan saya, Bapak Yan, maafkan saya, satu hal yang ingin saya katakan, jika saya adalah Bapak Yan, saya pasti sudah berkencan dengan ratusan gadis. Bapak Yan sudah sangat terkendali seperti ini, hanya beberapa ratus. Kakak, kau tidak bisa melakukannya, aku akan memberimu beberapa kotak pil Liu Wei di Huang. Saat banyak diskusi di internet, Chen Yuan membeli kembali semua barang miliknya seperti pakaian, sepatu, celana, ponsel, dan sebagainya. Untungnya, di era ini, fungsi pembayaran dengan menggeser wajah semakin populer. Chen Yuan membeli ponsel lagi. Saat ia masuk ke akun WeChat, akun Kap, akun Akne, dan akun-akun berantakan lainnya, sebuah panggilan video masuk. Ternyata itu Tina Morgan yang baru saja tiba di seberang lautan dan baru saja turun dari pesawat di New York. Bos, apa kabar?
Saya baru saja melihat berita tentang sesuatu yang terjadi pada pesawat Anda, baik-baik saja, seseorang memasang bom berdaya ledak tinggi di pesawat. Serangan seperti itu sama sekali tidak membahayakan saya, tetapi mereka benar-benar berhasil membuat saya marah. Kali ini, lebih dari selusin awak pesawat mengalami kecelakaan udara. Mungkin hukuman pemadaman listrik terakhir kali tidak terlalu menyakitkan, sehingga orang-orang ini benar-benar tidak menganggap serius dewa ini. Dalam 1 bulan, aku akan membuat Skull and Bones lenyap, membuat semua chaebol di Amerika Serikat bangkrut, dan meruntuhkan sistem keuangan di Amerika Serikat. Aku akan membeli semua tanah di Amerika Serikat dan memberitahu mereka siapa penguasa benua itu, bos, Anda. Suara Tina bergetar. Dia jelas bisa merasakan bahwa Chen Yuan benar-benar kesal kali ini. Tak seorang pun mampu menahan amarah seorang tokoh berkekuatan, dewa. Edward, kau sedang mencari kematianmu sendiri. Kali ini, aku khawatir bahkan Tuhan pun tak bisa menyelamatkanmu. Bos, apa yang ingin Anda lakukan? Tina akan selalu menuruti perintah Anda. Kirimkan nomor rekening bank pribadi Anda. Baik, bos. Tina mengirimkan nomor rekeningnya. Rekening bank pribadinya adalah kartu emas tertinggi tingkat tertinggi dari Commonwealth Bank of the United States. Untuk memiliki kartu emas tertinggi seperti itu, deposit bank harus lebih besar dari 100 miliar dolar AS. Hanya jika arus kas bank melebihi 1.000 miliar dolar AS Anda dapat mengajukan permohonan. Tidak banyak kartu emas tertinggi federal seperti itu di dunia. Didedikasikan untuk arus modal dalam jumlah besar, tidak ada batasan transfer, dan tidak ada batasan penarikan. Di kartu bank ini, terdapat sekitar 200 miliar dolar AS dalam likuiditas. Itu adalah uang saku Tina Morgan sendiri. Mungkinkah bos ingin mentransfer uang kepada saya? Bukankah seharusnya perlu? Lagi pula, saya tidak kekurangan uang. Ding! Rekening Anda telah menerima transfer, 1.000 dolar Amerika Serikat. Saat transfer diterima, Tina Morgan menggosok matanya dengan kuat. Apakah aku sudah terlalu tua dan penglihatanku kabur? Dia dengan hati-hati menghitung angka 0 berikutnya, total 15 digit. Apakah ini, 100 triliun dolar? Astaga! Petrokimia. Mengejutkan. Bos, apakah Anda? Uang ini akan diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Mulai sekarang, kami akan mengakuisisi aset Amerika Serikat, baik itu real estate, rumah sakit, hotel, internet, mobil, pesawat terbang, roket, satelit, perlengkapan militer, membelinya dengan segala cara, dan membeli Amerika Serikat. Kali ini, Tina Morgan benar-benar terkejut. Tidak pernah menyangka Chen Yuan akan membalas dengan cara seperti itu. Jika kau ingin membunuhku, maka aku akan membelikanmu seluruh negara Amerika. Ini, gila. Terlihat bahwa sejumlah besar dana tersebut belum sempat dicerna dan diolah. Tiba-tiba mengalir ke pasar AS. Dalam sekejap, itu akan menyebabkan dampak yang parah pada pasar keuangan saat ini. Seluruhnya senilai 100 triliun dolar AS. Cukup untuk meruntuhkan sistem keuangan. Pada saat itu, harga akan meroket, penawaran dan permintaan tidak mencukupi, tatanan keuangan akan kacau, dan harga perumahan akan naik hingga titik di mana Anda meragukan hidup Anda. Hari ketika dolar AS menjadi kertas bekas mungkin tidak jauh lagi. Jumlah uang yang sangat besar itu cukup untuk menangguhkan semua konsorsium dan menekan semua ketidakpuasan. Tentu saja, jika orang biasa memiliki kekayaan ini, mereka akan segera dibekukan dan bahkan ditangkap oleh Chia. Tetapi Tina Morgan berbeda. Dia sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas Dark Web, dan juga pengendali sebenarnya dari konsorsium Morgan. Memiliki energi yang sangat kuat. Dia dapat dalam waktu yang sangat singkat membagi jutaan akun valid, sehingga uang dapat mengalir dengan aman ke pasar AS. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus membuatnya gila terlebih dahulu. Bebaskan Millie Chan. Hari-hari Anda sudah dihitung. Begitu ada terlalu banyak uang di pasar, itu pasti akan mengalir ke pasar saham, dan pasar saham akan menjadi kolam dana yang sangat besar. Pada saat ini, melalui perdagangan Wang Cai, itu menyapu pasar keuangan AS. Semua plutokrat modal akan direduksi menjadi lintah. Dalam pikiran Tina, sebuah rencana yang sangat besar secara otomatis muncul. Mungkin Chen Yuan telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tapi Chen Yuan tidak berpikir begitu. Balas dendam tentu saja adalah balas dendam. Dia lebih suka bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan. Menyebutnya invasi ekonomi hanyalah alasan baginya untuk menjilat emas anjing. Gelombang ini benar-benar keren. Benar-benar mencuri 100 triliun dolar AS dalam sekali tarikan napas. Jika ini dilakukan pada orang lain, mereka mungkin akan ditangkap keesokan harinya. Beri Tina Morgan kesempatan, dia pasti bisa mengatasinya, kan? Lagi pula, dia adalah salah satu pembicara tertinggi dari Skull and Bones. Pasti dia memiliki faksi dan latar belakangnya sendiri. Setelah menutup telepon dari Tina Morgan, Chen Yuan menelepon Niwen Xiuzi lagi. Saat ini, Xiuzi telah menyelesaikan kasus merger dan akuisisi keuangan Kimchi Country.
Kembali ke Amerika Serikat sebagai chaebol wanita super. Dan dengan kekayaan bersih $1 triliun AS, dia menghancurkan Maskus dan dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia oleh Forbes. Dia juga wanita terkaya pertama di dunia. Dia dihebohkan oleh media putih. Laporan gila. Itu menjadi berita utama majalah di seluruh dunia. Nama Catherine, wanita super terkaya, lebih terkenal daripada nama Tuan Yan. Nyonya Catherine yang saat ini sedang menghadiri resepsi mewah. Setelah menerima panggilan pribadi, tiba-tiba terkejut. Dia segera meletakkan semua yang ada di tangannya dan menjawab panggilan itu. "Bos, apakah itu Anda?" "Ya, ini saya. Saya lega Anda baik-baik saja. Saya juga mengikuti berita tentang kecelakaan pesawat Anda hari ini. Saya khawatir dalam hati. Syukurlah Anda baik-baik saja. QZ, saya punya tugas untukmu." Bab 995. Selanjutnya, Chen Yuan memperkenalkan Ni Wenxiuzi kepada Tina Morgan. Perkenalan ini mengejutkan kedua wanita itu. Tina tidak menyangka bahwa belakangan ini, banyak sekali rumor di kalangan atas Amerika Serikat, dan telah diberitakan secara heboh oleh berbagai media. Bahkan manajemen puncak Skull and Bones Society sangat mementingkan wanita terkaya di dunia, Nona Catherine, dia sebenarnya adalah Chen Yuan. Kekuasaan Chen Yuan benar-benar telah menembus Skull and Bones. Bahkan ada spekulasi bahwa Nona Catherine diharapkan akan mencalonkan diri sebagai Hakim Mahkamah Agung setelah 3 tahun. Ni Wenxiuzi bahkan lebih terkejut. Dia berpikir bahwa tidak akan mudah baginya untuk masuk ke Skull and Bones Society dan mendapatkan statusnya saat ini. Siapa sangka Chen Yuan memiliki koneksi lain di Skull and Bones Club. Bahkan Duke Tina, salah satu dari 3 juru bicara Dewan tertinggi, telah menjadi bosnya. Di sudut ini, hampir sepertiga negara Amerika Serikat telah digali dengan cangkul. Sungguh luar biasa. Dan rencana bos selanjutnya bahkan lebih mencengangkan. Dia benar-benar ingin membeli Amerika Serikat. Mengubah seluruh federasi menjadi milik pribadi. Nima terlalu berlebihan. Tetapi ketika fakta ada di depan mata, betapapun berlebihannya hal-hal itu, Anda harus belajar menerimanya. Memang benar, aku meremehkan pola pikir bos. Pemikirannya memiliki batasan tertentu. Seorang pria yang benar-benar kuat, apalagi memprivatisasi sebuah negara, bahkan memprivatisasi bumi pun bukan hal yang mustahil. Imajinasi manusia selalu disertai berbagai batasan dan belenggu, tetapi belenggu dirancang untuk dipatahkan. Baru-baru ini, telah terjadi serangkaian kekacauan di dalam perkumpulan tengkorak dan tulang. Banyak elit dari berbagai lapisan masyarakat di Amerika Serikat telah disuntik dengan serum prajurit super, tetapi aku tidak pernah percaya bahwa tingkat keberhasilan modifikasi genetik ini bisa setinggi mendekati 90,00%. Ini masalah besar. Mungkin pengendali di balik layar ingin menggunakan serum prajurit super untuk mengendalikan orang kaya dunia dan bahkan elit dunia. Sebenarnya, selama Anda mengendalikan sebagian besar kaum elit, Anda mengendalikan seluruh dunia. Orang-orang rendahan di bawah sana sama sekali tidak perlu mengikuti pendapat mereka. Sebagian besar kekayaan dalam masyarakat selalu dikendalikan oleh segelintir orang. Selama orang-orang rendahan itu bisa bertahan hidup dan menjamin kebutuhan dasar mereka, mereka tidak akan membuat masalah. Mungkin tidak lama lagi akan terjadi perubahan global besar-besaran. Sulit untuk mengatakan apakah ini bencana atau berkah bagi umat manusia. Ni Wenxiuzi termenung dalam-dalam. Saat itu, Chen Yuan, dengan kepala botak dan topeng, ia datang ke tempat pangkas rambut. "Hai bos, boleh saya tanya gaya rambut apa yang Anda inginkan?" Tanya tukang cukur itu tanpa sadar. Kemudian, melihat kepala botak Chen Yuan, ia langsung terdiam. "Beri saya gaya rambut yang lebih elegan, uang bukan masalah," kata Chen Yuan acuh tak acuh. "Elegan? Yakin?" "Bos, maaf, dia masih pemula, tidak tahu. Bos ingin wig utuh." Manajer tempat pangkas rambut itu berdiri. "Oh, jadi itu maksudnya." Chen Yuan duduk di kursi dan melepas topengnya dengan santai. Tukang cukur itu menatap Chen Yuan beberapa kali, dan terkejut beberapa kali. "Saudara, saya merasa Anda terlihat seperti manusia. Apakah Anda Tuan Asap?" "Benar, itu Tuan Yan. Kalian setidaknya 7 poin mirip. Kalau bukan karena perbedaan temperamen, aku bahkan akan curiga kau adalah saudara kembar Tuan Yan. Dunia ini begitu luas, selalu ada beberapa orang yang agak mirip, seperti Luo Zixiang dari Guangxi, Tuan Ma dari Henan," kata Chen Yuan sambil tersenyum. "Sayang sekali, si perokok sudah menutup telepon. Saudara, apakah Anda keberatan jika saya mengambil beberapa foto Anda? 100 yuan untuk foto grup. Anda terlalu gelap, jadi bagaimana kalau kita berfoto bersama 10 orang, dan saya tidak mau uang untuk wig." "Baiklah." Setengah jam kemudian, Chen Yuan berhasil menjual rambutnya yang terurai secara cuma-cuma. Tukang cukur itu juga puas dan mendapatkan 10 foto grup. "Sial,
Setelah pria ini memakai wig, dia lebih mirip Tuan Yan, setidaknya persen dari mereka saling kenal. Pemilik toko pangkas rambut tidak menyadarinya sekarang. 10 foto grup di ponselnya menjadi modal baginya untuk pamer seumur hidup. Kekuatan ini terus melekat hingga 50 tahun kemudian. Bahkan, hal itu membuat perkembangan karirnya di masa depan berjalan lancar. Sebuah toko pangkas rambut kecil langsung berkembang menjadi jaringan nasional. Apapun kesulitan yang dihadapi, selama Anda menunjukkan foto dirinya bersama Tuan Yan, Anda akan mampu mengejutkan semua orang. Jadilah raja paling sok di antara penonton. Potong rambut sudah selesai. Chen Yuan mengambil foto secara acak dan mempostingnya di Moments. Dalam waktu kurang dari 1 menit, unggahan di lingkaran pertemanannya langsung tersebar. Pesan WeChat-nya langsung meledak. Tersembunyi di rumput, Yan belum mati. Posisi Tuan Yan di Moments adalah sedang makan sup pedas Fu di Zhengzhou. Aku benar-benar takut setengah mati. Apakah para pejabat bahkan menyebarkan berita palsu sekarang? Orang yang menggunakan WeChat Yan Zong belum tentu Yan Zong, mungkin ini foto Yan Zong sebelumnya. Telepon untuk konfirmasi. Selama beberapa jam berikutnya, pesan di ponsel Chen Yuan terus berdering. Dia menjawab dengan sabar. Untuk semua pertanyaan, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak naik pesawat itu. Ye Han, Qin Wushuang, dan sekelompok teman dari Chen Manor meneleponnya satu demi satu. Bos, saya akan meminta orang-orang dari cabang Zhengzhou untuk mengirim mobil khusus untuk menjemput Anda. Omong-omong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Rumah Chen diserang hari ini. Ada total 12 militan. Mereka kemungkinan besar adalah petarung hasil rekayasa genetika. Mereka mungkin berencana menyerang rumah Chen. Untungnya, semua orang ini dibius. Zhu telah menyelesaikannya, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Bos masih memiliki firasat untuk meninggalkan para master tak tertandingi di rumah itu. Polisi saat ini sedang menyelidiki identitas orang-orang yang tewas ini. Yue Lingxuang melaporkan secara detail kepada Chen Yuan. Dimengerti. Setelah menutup telepon, Chen Yuan benar-benar tidak tahan lagi. Praktik Skull and Bones telah menyentuh batas kesabaran Chen Yuan. Dia mengirim pesan langsung kepada Ni Wenxiuzi. Qiuzi, beri aku daftar anggota inti Skull and Bones, terutama kepala dinas rahasia. Baik, bos, saya mungkin tidak mengenal semua orang ini, tetapi saya mengenal beberapa orang utama yang bertanggung jawab. Tak lama kemudian, hanya lebih dari setengah jam. Sebuah daftar berisi sekitar 170 orang dikirim ke Chen Yuan. Identitas orang-orang ini tidak mudah ditebak. Beberapa berada di Fopole, beberapa di Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa menduduki posisi tinggi, dan beberapa termasuk orang terkaya di dunia. Wang Cai, masukkan semua orang ini ke dalam daftar buronan di Dark Web. Jika kau melakukan sesuatu, kau harus membayar harganya. Jika Istana Chen ketakutan, Skull and Bones akan membawa 170 pejabat tingkat tinggi ini untuk mengubur mereka bersama mereka. Ya, Tuan. Bab 996. Sudah dengar. Tuan Yan belum mati, lingkaran pertemanannya baru saja diperbarui, dan telah dikonfirmasi oleh banyak bos besar bahwa Tuan Yan memang masih hidup, bahkan Feidun Capital telah mengeluarkan pernyataan publik. Benarkah atau palsu? Apa-apaan kalau laporan resminya salah? Ini membuatku meneteskan air mata, sungguh sia-sia. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah membeli semua karangan bunga untuk Nima, dan aku akan menghadiri pemakamannya. Kenapa aku tiba-tiba hidup kembali? Mereka yang memiliki anak perempuan di keluarga harus memperhatikan, momok Tuan Yan telah muncul lagi. Hebatnya aku seorang perokok berat. Bahkan jika pesawat meledak, aku tidak akan mati. Apakah ini benar-benar terjadi? Berita tentang kebangkitan Tuan Yan menyebar dengan cepat di internet. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Banyak netizen yang penasaran, bertanya-tanya bagaimana Yan Zong bisa selamat. Nima sama sekali tidak ilmiah. Video pengawasan bandara membuktikan bahwa dia memang telah naik jet pribadi mewah. Tapi mengapa pesawat itu meledak dan dia masih hidup? Mungkinkah di tengah penerbangan, dia membuka parasut lebih awal dan melompat? Tidak ada alasan seperti itu sama sekali. Pesawat penumpang umumnya tidak membuka parasut selama penerbangan. Bahkan jika ada keadaan darurat, mengapa Yan selalu dapat memprediksi bahaya sebelumnya, tetapi yang lain tidak bisa? Ada selusin awak pesawat di dalam pesawat. Hampir semuanya tewas. Mengesampingkan kemungkinan di atas, sungguh suatu keajaiban bahwa Yan bisa selamat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia bahkan tidak mengalami luka-luka. Tepat ketika banyak netizen membicarakannya, Feidun Capital mengeluarkan pernyataan lain. Belasungkawa akan diberikan kepada keluarga korban, dan setiap keluarga akan diberi kompensasi berupa uang pensiun sebesar 500 juta yuan. Meskipun uang tidak dapat membeli nyawa, itu juga sedikit dari hati Tuan Yan. Itu adalah kompensasi pribadi. Faktanya,
kecelakaan udara itu sendiri memiliki premi asuransi yang tinggi. Namun, perusahaan asuransi umumnya tidak membayar jika mereka tidak mampu membayar, dan membayar lebih sedikit jika mereka mampu membayar lebih sedikit. Saat Anda membeli asuransi, Anda bisa membayar semuanya. Jika terjadi sesuatu, Anda tidak akan mendapat kompensasi untuk ini, juga tidak akan mendapat kompensasi untuk itu. Chen Yuan bahkan ingin membuka perusahaan asuransi untuk memperbaiki suasana di industri ini. Jika bisnis asuransi bisa lebih teliti, tidak bermain-main dengan kontrak, dan membayar kompensasi dengan tulus, seharusnya mereka bisa merugi banyak, kan? Membuat asuransi yang menguntungkan. Risiko kanker. Asuransi penyakit. Terlepas dari penyakit serius atau ringan, semua kompensasi akan dibayarkan. Semua penyakit termasuk, semakin serius penyakitnya, semakin besar kompensasinya. Wah, proyek ini perlu mencari seseorang untuk melaksanakannya. Chen Yuan saat ini sudah naik mobil khusus menuju Yanjing, melintasi lautan. Di sebuah markas rahasia. Tuan Robert, sesuatu telah terjadi. Kami baru saja menerima kabar bahwa orang yang menjadi target tampaknya belum meninggal. Dia baru saja memposting berita terbarunya di platform media sosial seperti aplikasi Liu. Bagaimana mungkin? Saya baru saja melaporkan berita tersebut kepada pembicara, mengatakan bahwa Chen Yuan telah ditangkap, dan sekarang Anda memberitahu saya bahwa dia belum meninggal. Apakah Anda tahu betapa seriusnya konsekuensi menipu pembicara? Oh, sial. Ledakan dahsyat seperti itu, kau benar-benar bilang dia belum mati. Petugas Robert yang kesal mencengkeram kerah bawahannya. Saya khawatir memang begitu, Pak. Tapi sekarang ada kabar yang lebih buruk. Apa? Seorang kolega yang memantau Dark Web baru saja menemukan bahwa nama Anda, Pak, telah tercantum dalam daftar hadiah Dark Web. Jika dikonversi ke dolar AS, nilainya sekitar 1 miliar. Bukan hanya Anda, ada banyak petugas di organisasi ini yang namanya tercantum dalam daftar hadiah pembunuhan. Palsu. Robert berteriak marah. Namun, saat dia meraung marah, jejak ketakutan tanpa sadar muncul di matanya. 1 miliar dolar. Dia seperti ATM berjalan. Dia bahkan merasa para bawahannya memandangnya berbeda. Mereka semua menatapnya seperti serigala lapar. Sepertinya dia lebih menarik daripada Britney Spears. Jika bukan karena paksaan yang telah dia kumpulkan sejak lama, dia pasti akan membuat para bawahannya menghormatinya. Saya khawatir orang-orang ini akan menerkamnya tanpa ragu dan mencabik-cabiknya. Kepala senilai miliaran dolar. Jika Anda melakukan pemungutan suara ini, Anda akan menonjol dari yang teratas, menjadi kaya raya, dan menikmatinya tanpa batas. Terlebih lagi, kekayaan di Dark Web benar-benar bersifat rahasia dan tidak perlu khawatir sama sekali bahwa seseorang akan mengetahui tentang dirimu. Tidak. Aku harus mengemasi barang-barangku dan melarikan diri. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Robert gemetar dan meninggalkan markas. Baru saja masuk ke mobil mewahku. Boom! Sebuah ledakan keras. Mobil itu meledak di tempat, dan kobaran api menjulang lebih dari 10 meter tingginya. Pemimpin organisasi dinas rahasia Skull and Bones menerima kotak makan siang di tempat kejadian. Tentu saja, ini baru permulaan. Keajaiban uang baru saja mulai bekerja. Tidak ada yang bisa lolos dari hukum kekayaan sejati. MIDI adalah masyarakat uang sejati. Kekuatan modal diperbesar tanpa batas, dan semua orang melakukan sesuatu demi uang, dan tidak ada moralitas sama sekali. Tentara demi uang. Bergabung dengan dinas rahasia juga demi uang. Perang demi uang. Terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi juga demi uang. Jika Anda punya uang, semua orang akan mendengarkan Anda. Jika Anda tidak dapat membayar gaji Anda akan dipecat oleh bos keesokan harinya. Tidak ada yang benar-benar loyal kepada siapapun. Siapapun yang memberi uang paling banyak akan bekerja sama dengannya. Wang Chai langsung merilis 170 daftar 3 hadiah di Dark Web. Jumlah total hadiah melebihi 2.000 miliar dolar AS. Terutama juru bicara utama Skull and Bones, Edward, yang hadiah kepalanya mencapai 500 miliar dolar AS. Tapi hanya satu nama. Tidak ada yang tahu identitas dan penampilannya yang sebenarnya. Begitu perintah hadiah dikeluarkan, itu langsung menarik perhatian global. Semua anggota inti Skull and Bones berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Tapi tidak ada gunanya takut. Mereka ditakdirkan untuk tidak mampu menanggung amarah dari timur. Yang paling menyedihkan adalah beberapa orang tidak mati di tangan para pembunuh, tetapi di tangan bawahan mereka sendiri, dan beberapa bahkan mati di tangan istri mereka sendiri. Serangan dari kerabat dekat adalah bahaya terbesar yang tidak dapat dihindari. Hanya butuh 1 hari untuk daftar itu muncul. Ada lebih dari 50 anggota tingkat tinggi dari Skull and Bones Society, dan sebuah kecelakaan terjadi. Mereka yang masih hidup bahkan lebih ketakutan. Hal yang benar-benar harus ditakuti bukanlah kematian. Intinya adalah, kau tahu seseorang akan membunuhmu,
Tapi kau tak bisa berbuat apa-apa, kau bahkan tak tahu siapa yang akan membunuhmu. Bisa siapa saja di jalanan. Sisi seberang samudera secara bertahap jatuh ke dalam kekacauan. Saat itu, Chen Yuan sudah berada di dalam mobil selama 10 jam. Akhirnya ia tiba di kompleks Yanjing Longteng dan berhasil mendapatkan kiriman kurir. Ia membuka paket dan menemukan 2 serum prajurit super di dalamnya. Alat suntik ini benar-benar tersegel. Ada juga program penghancuran diri, yang seharusnya untuk mencegah orang lain melakukan penelitian. Ding dong, ding dong, ding dong. Sebelum Chen Yuan sempat mempelajarinya dengan saksama, bel pintu villa tiba-tiba berbunyi. Ia menyalakan video pengawasan villa. Ternyata Yang Si Chen dan yang lainnya. Ia membawa 2 asisten dan seekor anjing bersamanya. Chen Yuan membuka pintu. Masuk. Bos, sesuai instruksi Anda, saya membeli anjing gembala Cina di pasar. Bab 997. Bos, apakah Anda ingin bereksperimen pada anjing? Tanya Yang Si Chen tiba-tiba. Oke. Bos, saya juga membeli serum prajurit super, tetapi karena berhati-hati, saya tidak berani menyuntikkan benda ini ke tubuh saya. Namun, beberapa tokoh penting Yanjing yang saya kenal, termasuk beberapa orang kaya dan muda, telah menyuntikkan lebih dari selusin orang dengan serum prajurit super, dan mereka semua memperoleh kekuatan luar biasa tanpa terkecuali. Kejadian ini telah menimbulkan dampak besar di kalangan kelas atas. Bahkan ketua grup fantasi, Tuan Liu Qingyuan, juga menyuntikkan serum prajurit super, seolah-olah dia 20 tahun lebih muda. Kemanjuran serum prajurit super telah dikonfirmasi oleh banyak pihak. Semakin banyak orang mulai tidak sabar. Pada saat yang sama, banyak orang kaya mulai mendaftar untuk bergabung dengan Amerika Serikat. Mereka merasa bahwa Amerika Serikat memiliki serum prajurit super, dan tidak dapat dihentikan untuk menguasai dunia di masa depan. Selama periode ini, dolar mulai menguat, dan daya belinya meningkat pesat. Ada sedikit kobaran api di mata Yang Si Chen. Sebenarnya, dia sudah bersama Chen Yuan begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa identitas asli Chen Yuan bukanlah orang biasa. Terakhir kali saya syuting film di Sendian Film and Television City. Dongsuan Yaozun tiba-tiba muncul dan melawan ratusan agen internasional bersenjata lengkap sendirian. Hampir menyapu bersih semuanya. Kekuatan mengerikan itu masih segar dalam ingatannya. Ini bukan film, orang-orang itu mengganti semua properti dengan orang sungguhan. Itu membuat bulu kuduk saya merinding. Setelah itu, Yang Si Chen diundang ke pertandingan ke-9. Setelah berbicara sepanjang malam dan menandatangani perjanjian kerahasiaan, dia dibebaskan. Sejak saat itu, dia tahu bahwa dunia tidak sesederhana yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa identitas Tuan Yan lebih aneh dari yang dia bayangkan. Untung kau tidak disuntik, kalau tidak kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Chen Yuan berjongkok dan menyentuh kepala anjing gembala Cina, sebelum anjing itu sempat bereaksi. Dia langsung menembaknya. Jarum suntik ini sepenuhnya otomatis, selama sakelar ditekan, jarum tidak akan berhenti. Anjing itu sedikit bingung. Yang Si Chen juga sedikit bingung. 800 juta dolar AS per buah, begitu saja. Agak ceroboh. Awalnya anjing itu tidak bereaksi. Tapi kurang dari 1 menit kemudian, anjing gembala Cina itu mulai melolong kesakitan. Teriaklah. Gonggongan semakin keras. Mata anjing itu tiba-tiba memerah darah. Taring ganas tumbuh dari mulutnya, dan otot-otot anggota tubuhnya mulai membengkak secara bertahap. Seluruh tubuh anjing itu membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Napasnya semakin kuat. Anjing yang mengamuk itu tampaknya menjadi sangat gila. Tiba-tiba menggigit Chen Yuan. Chen Yuan memukulnya hingga terpental. Tak lama kemudian anjing itu melompat lagi. Chen Yuan terlempar lagi dengan 1 pukulan. Begitu saja, ia melompat bola balik dan menggigitnya lebih dari selusin kali, dan selalu dipukul mundur. Sekarang aku akhirnya jujur. Melihat anjing besar yang membengkak hampir setinggi manusia, bibir Yang Si Chen pucat pasi. Takut. Setelah anjing itu disuntik dengan serum prajurit super, ia tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Cakarnya juga menjadi sangat tajam. Bahkan lantai marmer pun berlubang dalam akibat cakaran anjing itu. Jika cakar ini menggores seseorang, kemungkinan besar akan terasa dingin. Benar saja, anjing ganas masih perlu dilumpuhkan oleh manusia ganas. Anjing bodoh, kenapa kau tidak lebih jujur? Chen Yuan menginjak kepala anjing itu, mengeluarkan jarum baja, dan menusuknya. Oh gelombang! Anjing itu menjerit berulang kali. Chen Yuan mengambil setetes darah sebelum mencabut jarum baja itu. Ini benar-benar menakjubkan. Serum prajurit super ini juga efektif untuk anjing. Bukankah ini dikembangkan khusus untuk mengubah gen manusia? Apakah gen manusia dan gen anjing sama? Yang Si Chen berkata dengan linglung. Bagaimana mungkin sama? Apakah kau juga percaya hal-hal yang dibohongi media AS kepada netizen yang tidak tahu apa-apa?
Aku sudah menyelidiki hal ini dengan jelas. Nama asli serum prajurit super adalah Serum Virus ST, perusahaan virus biokimia KL di Amerika Serikat. Penelitian dimulai sejak 30 tahun yang lalu, dan membuat terobosan 10 tahun yang lalu. Serum virus ST, tepatnya, muncul 10 tahun yang lalu. Chen Yuan menjelaskan dengan tenang. Jika serum prajurit super muncul 10 tahun yang lalu, bukankah Amerika Serikat sudah lama bisa mendominasi dunia? Mengapa baru sekarang? Yang Si Chen tidak mengerti. Itu karena serum virus ST itu sendiri adalah produk gagal. Serum itu sama sekali tidak dapat membuat gen manusia berevolusi sendiri. Serum itu hanya dapat membuat sel membelah dengan sangat cepat ketika dirangsang. Pada saat yang sama, serum itu merangsang sekresi kelenjar pituitari dan adrenalin. Dalam waktu singkat, ia memperoleh kekuatan dan reaksi yang luar biasa, dan bahkan pemulihan setelah cedera pun meningkat pesat. Ini terlihat sangat ajaib, tetapi pada intinya, ini mengorbankan telomer biologis, yang sangat menguras vitalitas. Awalnya, Anda dapat hidup selama 50 tahun, tetapi setelah disuntikkan zat ini, Anda mungkin mati dalam 5 tahun, atau paling buruk, mungkin meninggal dalam setahun. Perusahaan virus biokimia KL di Amerika Serikat telah meloloskan data eksperimen dan membuktikannya. Kata Chen Yuan dengan tenang. Tina Morgan adalah salah satu kanselir tertinggi Skull and Bones. Tentu saja, dia mengetahui proyek penelitian ini. Tidak sulit bagi Chen Yuan untuk mengetahui informasi rahasia tingkat tinggi ini. Mendengar ini, Yang Si Chen hampir tersentak. Dasar pembohong. Iblis-iblis Amerika itu terlalu licik. Mereka menipu seluruh dunia. Orang-orang kaya itu menghabiskan jutaan atau bahkan puluhan juta dolar untuk membeli benda ini. Bukankah itu hanya menghabiskan uang untuk mencari kematian? Yang Si Chen merasakan ketakutan yang masih membekas. Untungnya, dia tetap fokus, kalau tidak dia mungkin akan mendapatkan kotak makan siang itu tahun depan. Ya, Skull and Bones tidak pernah menipu orang miskin. Apakah mereka tidak takut insiden ini akan terungkap? Tidak ada yang bodoh. Begitu insiden ini terungkap, perusahaan KL pasti akan menderita akibat buruk. Saat itu, semua orang tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Yang Si Chen menggertakkan giginya dan berkata, 800 juta dolar AS bukanlah jumlah uang yang kecil baginya. Gelombang ini benar-benar mengerikan. Perusahaan biologi KL hanyalah boneka. Manipulator sebenarnya di balik layar adalah Skull and Bones. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Skull and Bones. Menilai dari operasi saat ini, organisasi ini mungkin telah membina sejumlah besar pejuang transformasi biokimia. Bos, apakah organisasi Skull and Bones ini organisasi yang selama ini berusaha membunuh Anda? Kecelakaan pesawat kemarin juga dilakukan oleh organisasi ini. Ya, tapi saya juga pernah bekerja sebagai agen rahasia di organisasi Skull and Bones dan mempelajari banyak informasi berguna. Misalnya, organisasi Skull and Bones telah berdiri lebih dari 200 tahun dan telah secara diam-diam memanipulasi ekonomi dunia. Sangat aneh juga bahwa organisasi ini telah membeli emas di seluruh dunia. Hal itu berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Mereka membiarkan semua negara di dunia menyimpan sejumlah besar emas di Amerika Serikat. Bahkan, emas itu diam-diam dipindahkan ke tempat lain oleh Skull and Bones, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Bos, ketika Anda mengatakan ini, sepertinya banyak orang baru-baru ini membicarakan bahwa harga emas internasional mulai meroket lagi, terutama dalam beberapa bulan terakhir, kenaikannya sangat menakutkan, dan telah naik hingga 500 yuan per gram. Yang Si Chen tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Said. Bab 998. Peran emas bukan hanya sebagai mata uang. Selain dapat digunakan untuk membuat perhiasan, poin yang lebih penting adalah logam emas sangat stabil. Ia merupakan pembawa transmisi energi yang sangat baik. Dapat digunakan secara luas di bidang kedirgantaraan, teknologi elektronik, dan sebagainya. Sejak zaman kuno, emas telah menjadi mata uang yang kuat. Sejak ribuan tahun yang lalu, emas telah diakui secara bulat oleh negara-negara di seluruh dunia. Siapa yang mendefinisikan emas sebagai logam mulia? Mengapa orang-orang kuno menganggap emas sebagai mata uang, sementara logam lain jauh kurang berharga daripada emas? Mungkin hal-hal tidak sesederhana kelihatannya. Di zaman kuno, bidang teknologi kedirgantaraan belum berkembang, dan mereka tidak memahami teknologi elektronik, jadi mengapa mereka masih menganjurkan emas? Pendidikan yang kita dapatkan dari buku sama sekali tidak dapat menafsirkan sejarah kuno yang sebenarnya. Seperti apa dunia ini? Bagaimana manusia muncul? Apakah kera benar-benar berevolusi? Mengapa hanya ada beberapa ribu tahun sejarah manusia yang tercatat? Pandangan dunia yang Anda bentuk sejak kecil hanyalah apa yang orang lain katakan kepada Anda. Karena semua orang percaya, jadi Anda berpikir dunia seperti ini. Namun, gagasan yang ditanamkan para ilmuwan itu di benak Anda mungkin salah sejak awal. Semua hal ini mustahil untuk dibuktikan.
Terlalu banyak keraguan yang sama sekali tidak dapat dijelaskan. Kita sama sekali tidak tahu apapun tentang dunia ini. Mengapa manusia dapat dibedakan dari hewan lain? 7 misteri dunia yang belum terpecahkan semuanya masih menjadi misteri. Chen Yuan selalu merasa bahwa Amerika telah mengumpulkan lebih dari 100 tahun kekayaan, dan pasti ada konspirasi besar yang sedang terjadi. Selanjutnya, selama beberapa hari berturut-turut, Chen Yuan berkonsentrasi pada penelitian serum virus super di laboratorium, dan mengamati kondisi fisik anjing setiap saat, dan darah anjing untuk analisis laboratorium. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat di seberang lautan telah melaporkan berbagai berita kelas dunia satu demi satu, yang langsung menarik perhatian global. Para eksekutif puncak Skull and Bones yang berada di daftar hadiah Dark Web dieliminasi satu demi satu. Kejadian ini langsung menyebabkan kepanikan di antara banyak orang kelas atas di Amerika Serikat. Aku hampir mompol saking kagetnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, 173 dari 168 daftar anggota Skull and Bones langsung dihapus. Sejauh ini, hanya ada 5 orang yang masih ada dalam daftar buronan dan masih buron. Meskipun mereka mengetahui bahwa mereka ada dalam daftar buronan, mereka tetap sangat berhati-hati. Beberapa orang bahkan mengundang prajurit super genetik untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi di bawah ancaman pembunuhan dari para pembunuh top dunia, mereka tetaplah seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Dan hanya dalam beberapa hari, seorang pembunuh yang sangat kuat telah menjadi terkenal. Menjadi sosok mitos dalam daftar pembunuh di Dark Web. Rekor mengerikannya langsung mengejutkan banyak pembunuh internasional. Hal itu langsung memicu diskusi panas di banyak dunia bawah tanah. Luar biasa. Siapakah bos Nirvana Fire Phoenix ini? Dalam satu hari, dia membunuh 15 anggota Skull and Bones tingkat tinggi berturut-turut. Dalam 5 hari, dia membunuh target buronan yang tewas di tangannya. Monopoli 39. Bahkan pengawal prajurit super genetik telah dikalahkan, sungguh luar biasa. Nirvana Fire Phoenix, mungkinkah dia raja pembunuh nomor 1 dunia yang menghilang, Doomsday Reincarnation? Dikabarkan bahwa setelah Doomsday Reincarnation mengkhianati Skull and Bones, dia diburu oleh sebuah organisasi, dan sejak itu menghilang. Mungkinkah Doomsday Reincarnation kembali untuk membalas dendam? Sangat. Mungkin nama Nirvana Huofeng adalah seorang wanita. Akhir-akhir ini, wanita semakin tak tersentuh. Baru-baru ini, banyak pendatang baru di peringkat pembunuh Dark Web. Poin terpenting adalah munculnya serum prajurit super yang telah membuat lompatan kualitatif dalam kemampuan tempur pribadi. Di antara teman-teman yang saya kenal, sudah ada beberapa saudara pembunuh yang telah menyuntikkan benda ini, dan mereka dapat membelinya dengan pinjaman, dan akan mengembalikannya dalam beberapa bulan. Memang, menurutku hal ini benar-benar dirancang khusus untuk para pembunuh di dunia bawah tanah kita. Jika ini adalah masyarakat normal yang diatur oleh hukum, Anda adalah orang biasa, dan menyuntikkan serum prajurit super tidak ada gunanya. Kekuatan fisik yang relatif kuat saja tidak cukup. Ini pasti akan memberi Anda keuntungan yang sangat tinggi, tetapi berbeda di dunia bawah tanah, menyuntikkan serum prajurit super bisa bernilai lebih dari 10 tahun pelatihan oleh seorang pembunuh top, ini jelas bisnis yang menguntungkan. Dengan banyaknya bos yang memuja, 39 target hadiah telah dipanen. Gelombang ini diperkirakan akan menghasilkan puluhan miliar dolar, dan mereka akan langsung pensiun. Diskusi di Dark Web sangat intens. Saat itu, Lin Sutong, yang baru saja menyelesaikan tugas, melepas topeng logam di wajahnya. Siuna, apakah kau terluka? Killer Scorpion melirik lubang peluru di bahu Lin Sutong, dan dengan cepat mengeluarkan kotak obat untuk membalutnya. Tidak apa-apa, aku semakin terbiasa dengan tubuhku. Luka kecil ini bisa sembuh dalam sehari, dan tidak akan meninggalkan bekas luka. Selain itu, bertarung dalam situasi krisis dapat terus meningkatkan kekuatanku. Siuna, kau bekerja terlalu keras. Uang yang kita hasilkan sudah lama habis. Kau perlu istirahat yang cukup. Tidak. Bajingan-bajingan jahat ini berani membunuh kakak Chen Yuan. Aku harus membuat mereka membayar dengan darah. Di mata Lin Sutong, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul. Bahkan Killer Scorpion pun merasa ketakutan setelah melihatnya. Lebih dari 200 orang tewas di tangan Lin Sutong. Aura pembunuh di tubuhnya hampir terkondensasi menjadi esensi. Untuk melarikan diri dari Amerika Serikat terakhir kali, dia membunuh ratusan agen pencegat. Kali ini, dia berinisiatif pergi ke Amerika Serikat, dan tidak hanya membunuh 39 anggota Skull and Bones tingkat tinggi, tetapi bahkan banyak petarung hasil rekayasa genetika tewas di tangannya. Sebuah kebangkitan, kelahiran kembali Nirvana. Itulah mengapa dia menamai dirinya Nirvana Fire Phoenix. Siuna, kau sangat bodoh, pria itu tidak akan pernah tahu apa yang telah kau lakukan, dan bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Apakah dia akan berterima kasih padamu? Kemungkinan besar tidak, kau benar-benar berperilaku seperti anjing penjilat.
Itu sudah cukup bagiku untuk bahagia. Aku bisa membasmi musuh untuk kakak Chen Yuan, bahkan jika dia tidak tahu, aku tidak menyesal. Lagi pula, aku menerima komisi hadiah itu sendiri, dan itu bukan semata-mata untuk membantunya. Dengan uang ini, aku bisa berdiri di level yang sama dengan kakak Chen Yuan dengan status yang lebih baik, setidaknya tidak terlalu jauh di bawahnya. Killer Scorpion benar-benar terdiam. Yin Xiuna adalah dewi yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyat di negara Kimchi. Kau sekarang berada di papan peringkat pembunuh Tianbang lagi. Masih ada puluhan miliar komisi di rekening. Jika kamu menginginkan uang, kamu membutuhkan penampilan yang menarik, kamu membutuhkan kekuatan dan ketangguhan, mengapa kamu tidak ingin menjadi anjing penjilat? Apakah kamu takut dirasuki setan? Tersisa 5 target terakhir. Identitas kelima target ini sangat tidak biasa, terutama Edward, juru bicara pertama perkumpulan tengkorak dan tulang. Tampaknya belum ada yang pernah melihat seperti apa rupanya. Dia ingin menghubungi kelima target terakhir. Target mungkin hanya bisa mendapatkan informasi yang berguna jika dia menyusup ke perkumpulan tengkorak dan tulang. Bab 999. Lalu dengan identitas apa kau berencana masuk ke perkumpulan tengkorak dan tulang? Sebagai orang kaya, tapi uangmu berasal dari sumber yang salah. Begitu kau mengungkapkan kekayaanmu yang mencengangkan, tetapi kau tidak memiliki sumber dana, kau akan dengan mudah dicantumkan sebagai tersangka oleh Chia. Killer Scorpion ragu-ragu. Di dunia bawah tanah, pasti ada saluran untuk memalsukan identitas. Selama kau mau mengeluarkan uang, bahkan identitas asli pun bisa diatur untukmu. Jaringan umum nasional, jaringan reguler. Tapi penyelidikan mendalam pasti tidak akan berhasil. Anggota inti tengkorak dan tulang semuanya telah diaudit lapis demi lapis. Menjadi anggota klub tengkorak dan tulang melalui jalan orang kaya jelas tidak mungkin, tetapi kau bisa mulai dari aspek lain. Baru-baru ini, telah terjadi perpecahan kekuatan di dalam perkumpulan tengkorak dan tulang. 3 juru bicara dewan tertinggi adalah juru bicara pertama Edward, juru bicara kedua Alex, dan juru bicara ketiga Tina Duque. Identitas ketiga pembicara utama sangat tidak biasa. Sangat mungkin mereka bukan orang biasa. Masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar di belakang mereka untuk mendukung mereka, dan mereka telah menjalankan pembagian kekuasaan yang berbeda. Pembicara pertama terutama mengendalikan arena politik, pembicara kedua terutama mengendalikan militer, termasuk SHIELD, Fobole, dan pembicara ketiga, Duque Tina, terutama mengendalikan ekonomi. Ketiga pembicara tertinggi sebenarnya setara dengan mengendalikan 3 jalur kehidupan terpenting Amerika Serikat. Sekarang pembicara pertama dan pembicara kedua, dan pembicara ketiga, Duque Tina, telah berpisah, dan kedua pihak berada dalam kesulitan besar. Pembicara Tina telah memutuskan untuk membentuk departemen intelijen baru, dan dia juga memiliki Darknet di tangannya. Mungkin ini adalah masalah besar bagi kita. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah sebuah peluang, karena hanya pembicara ketiga yang tidak akan menolak para pembunuh dari Darknet. Lin Sutong tampak tenang. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan informasi rahasia ini. Tetapi menurut serangkaian peristiwa baru-baru ini di Amerika Serikat, memang ada kecenderungan terjadinya perselisihan internal. Apakah berita ini dapat dipercaya? Tanya Killer Scorpion dengan linglung. Sumber berita ini benar-benar dapat dipercaya. Untuk mendapatkan berita ini, aku membayar harga $1 miliar. Dan bukankah kau sudah mengetahuinya? Identitas tingkat tinggi Skull and Bones hampir semuanya merupakan informasi rahasia, yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Jika mereka tidak membocorkan daftar ini secara internal, tidak seorang pun akan mengetahui identitas orang-orang tingkat tinggi ini. Lin Sutong berkata dengan wajah penuh tekad. Jadi, perkumpulan tengkorak benar-benar saling bertikai. Killer Scorpion pun ikut berpikir keras. Bagi tokoh-tokoh top sejati, apalagi para pembunuh di Darknet, bahkan orang terkaya di dunia, caibol besar, dan elit-elit berpengaruh hanyalah pion. Ini adalah permainan tingkat atas. Perkumpulan tengkorak dan tulang saat ini memiliki terlalu banyak hal di tangan mereka. Perselisihan internal ini bahkan dapat memengaruhi arah pola dunia. Tepat pada saat Amerika Serikat sedang bergejolak. Dengan New York City sebagai pusatnya, harga rumah di mana-mana tiba-tiba meroket. Sejumlah besar rumah tiba-tiba dibeli dengan harga tinggi. Tidak ada kebijakan pembatasan pembelian di Amerika Serikat. Selama Anda punya uang, Anda bisa membeli 100 atau 1000 unit rumah sendirian. Beli apapun yang Anda inginkan. Kebanyakan orang Amerika sebenarnya tidak membeli beberapa unit rumah. Karena Anda harus membayar pajak properti, membeli terlalu banyak tidak sepadan. Banyak orang memilih untuk menyewa rumah. Tetapi kali ini harga rumah meroket, luar biasa. Karena hampir semua rumah yang dijual di pasaran telah terjual habis, harga rumah di semua kota secara kolektif meroket. Bahkan harga sewa pun mulai meroket. Kamar sulit ditemukan di pasaran. Sejumlah besar lahan di zona pembangunan telah dibeli orang, dan itu menjadi hak milik permanen. Dana yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke pasar.
Semakin banyak orang Amerika yang tergila-gila. Setiap kota mulai tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasa telah menghasilkan banyak uang. Dana yang tersedia semakin melimpah. Dan nilai dolar juga menguat. Tingkat kemakmuran ekonomi langsung meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Harga kamar terus naik tanpa batas, hampir berubah setiap hari. Bahkan ada kejadian aneh di mana harga rumah melonjak 50% dalam satu hari di suatu daerah. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah pemulihan ekonomi AS. Sekarang Anda punya uang di tangan, mari kita mulai bersenang-senang. Kemudian harga meroket. Uang secara bertahap mulai menjadi semakin tidak berharga. Namun mereka tidak menyadari masalah ini, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dolar akan runtuh sepenuhnya, memicu aksi jual kolektif oleh negara-negara di seluruh dunia. Aku hanya merasa bahwa dolar AS di tanganku sangat berharga dan dapat dibelanjakan di mana saja di dunia. Kau bisa menikmati layanan kelas atas di negara lain hanya dengan beberapa dolar. Biarkan peluru berterbangan sedikit lebih lama. Butuh waktu untuk mencerna masuknya 100 triliun dolar AS. Hai, halo, apakah ini Nona Sulele? Ini Duntian Express. Anda memiliki paket yang telah tiba. Saya akan meletakkannya di stasiun Duntian untuk Anda. Apakah Anda tidak keberatan? Menutup telepon. Sulele sedikit bersemangat. Apakah akhirnya tiba? Menghabiskan tambahan 200 juta dolar untuk mendapatkan koin gelap. Dengan pinjaman 1000 juta dolar yang terkumpul, dia akhirnya membeli serum prajurit super. Mungkin kakak Chen Yuan tidak mendukungku membelinya. Jika dia tahu, dia pasti akan menghentikanku. Mungkin benda ini benar-benar memiliki efek samping, tapi aku tidak peduli. Baik itu kelahiran, bakat, atau penampilan, aku tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, dan aku bahkan tidak memiliki hal yang paling berharga. Meskipun aku telah bekerja sangat keras, bahkan karena suatu alasan, penampilanku tampak sedikit lebih cantik dari sebelumnya, tetapi masih ada jurang yang besar antara kecantikan sejati dan keunggulan sejati. Dibandingkan dengan dewi temperamen seperti Yao Qingtan dan wanita dengan kultivasi misterius, aku benar-benar tidak berguna. Ada juga putri orang kaya raya seperti Ye Han. Jurang di antara kita benar-benar terlalu besar. Jika aku adalah kakak Chen Yuan, aku tidak akan melihat siapapun. Aku harus berubah sepenuhnya, ini satu-satunya kesempatanku. Sulele telah mengambil keputusan. Dia rela mengambil risiko apapun, bahkan jika dia hanya bisa mendapatkan perawatan jangka pendek dari kakak Chen Yuan. Tiba di stasiun Duntian. Sulele menerima kurir. Setelah itu, dia kembali ke komunitas Qin Yuan, dan datang ke rumah kecil yang telah dia siapkan sendiri. Ini adalah rumah yang dia beli untuk Chen Yuan. Untuk membayar kembali uangnya, dia memberikan rumah itu kepada Chen Yuan. Setiap 2 minggu sekali, dia akan datang untuk membersihkan. Tapi Chen Yuan sudah tidak tinggal di sini selama lebih dari setengah tahun. Jadi hak untuk menggunakan rumah itu masih ada di tangannya. Dia telah membayangkan berkali-kali bahwa saat berikutnya dia membuka pintu, dia akan bertemu Chen Yuan secara kebetulan dan memasaknya seperti seorang istri kecil. Tidak perlu ada orang lain yang mengganggu. Biarkan saja dia menghabiskan waktu berdua saja dengan kakak Chen Yuan. Itulah mengapa dia merasa puas. Ide sesederhana itu telah menjadi sebuah kemewahan. Apakah benar-benar tidak perlu bagi orang-orang untuk tinggal di rumah sekecil itu dengan lahan seluas ratusan ribu meter persegi? Bab 1000. Sulele mengeluarkan dudukan ponsel. Mengarahkan lensa ke dirinya sendiri, dia menyalakan kamera. Dia ingin mendokumentasikan prosesnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, video ponsel ini dapat dianggap sebagai bukti. Membuka paket kurir. Di dalamnya terdapat jarum suntik berteknologi tinggi. Sulele ragu sejenak, lalu tanpa ragu menyuntikkan serum prajurit super ke dirinya sendiri. Dia merasakan samar-samar tubuhnya mulai memanas. Kenangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Tahun itu, dia berusia 15 tahun. Dia memiliki keluarga yang bahagia dan kehidupan yang bahagia. Meskipun ada gesekan kecil sesekali antara orang tuanya, itu tidak berbahaya. Ayah mencintai ibu, dan ibu mencintai ayah. Suatu kali ketika dia pulang, dia kebetulan melihat ibunya bermain mahjong dengan paman tetangga. Dia ingin dengan bijaksana memberitahu ayahnya tentang hal itu. Tetapi dia melihat ayahnya menggiring seorang mahasiswi berusia awal 20-an ke hotel. Hari itu, hatinya terpukul keras. Menangis terseduh-seduh. Ternyata orang tuanya tampak saling mencintai di permukaan, tetapi sebenarnya mereka bercerai. Keluarganya yang tampak bahagia dan harmonis sebenarnya telah hancur berantakan. Sejak hari itu, hasil yang semula sangat baik mulai menurun. Ia juga secara bertahap mulai merokok, minum, dan pergi ke klub malam. Pada suatu hari hujan dengan kilat dan guntur, ia menyerah untuk pertama kalinya dalam keadaan linglung. Tepat di bawah pengaruh alkohol, seorang pria yang pernah ia temui 2 kali membawanya ke hotel. Dan itu masih hotel kecil seharga sekitar 100 yuan. Ia menyesalinya, tetapi sia-sia.
Ia berpikir pria itu akan menyayanginya, tetapi kenyataannya tidak. Pria yang ia temui di pasar malam itu hanya menganggapnya sebagai sampah, tanpa dasar emosional apapun, hanya untuk bersenang-senang. Sebulan kemudian, ia putus dengan pria itu. Tetapi pria itu tanpa ragu-ragu menemukan sekolahnya, dan dengan lantang menghinanya di tempat umum yang ramai. Para siswa menunjuk dan banyak membicarakannya. Tidak ada yang membantunya. Sejak itu, semua teman sekelasnya mulai membicarakannya di belakang mereka, meremehkannya, dan mempermalukannya. Karena kau memandangku seperti ini, maka aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Sejak saat itu, gaun Sulele menjadi semakin seksi. Semakin banyak skandal yang tersebar. Dia sudah tidak peduli lagi. Sampai suatu hari, seorang pria tidak menuntut banyak hal darinya, tetapi hanya menelepon dan meminjamkannya 500 juta yuan. Dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Pada hari itu, dia jatuh cinta. Dia mendapatkan kembali rasa hormat yang telah lama hilang. Artinya, sejak saat itu, dia ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kakak Chen Yuan, aku mencintaimu. Jika aku bisa mengenalmu lebih awal, aku pasti akan mendedikasikan semua hal paling berhargaku untukmu. Jika aku bisa mengenalmu lebih awal, mungkin jalan hidupku tidak akan begitu berat. Mengapa kita selalu bertemu orang yang tepat di waktu yang salah? Aku sangat rendah diri, Kakak Chen Yuan, jika aku memiliki kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi orang yang bersih. Dua garis air mata jernih jatuh di matanya. Sulele merasakan semakin banyak rasa sakit di tubuhnya. Di seluruh tubuh, organ dalam, seolah-olah setiap otot dicabik-cabik oleh semut. Dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Itu berlangsung kurang dari 5 menit. Begitu matanya menjadi gelap, dia benar-benar pingsan. Ketika Sulele terbangun lagi, sudah pukul 2 siang keesokan harinya. Menurut penjelasan ahli dari perusahaan biologi KL, setelah menyuntikkan serum prajurit super, fusi biasanya selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Namun, kebugaran fisik setiap orang berbeda. Ada juga beberapa perbedaan halus dalam struktur genetik. Jadi, dibutuhkan waktu lebih lama bagi beberapa orang untuk berintegrasi dan bertransformasi. Berdasarkan pengalaman masa lalu, semakin lama waktu transformasi fusi, semakin tinggi tingkat evolusi tubuh dan semakin kuat kekuatannya. Beberapa orang membutuhkan waktu lebih dari 2 jam atau bahkan 3 jam untuk transformasi fusi. Setelah transformasi mereka berhasil, kekuatan komprehensif mereka jauh melebihi kekuatan dalam 1 jam. Namun, jika transformasi fusi terlalu lama, maka prosesnya akan lebih berbahaya. Penolakan tubuh terhadap serum prajurit super akan lebih serius. Sangat mungkin menyebabkan kerusakan genetik dan kematian di tempat. Perusahaan biologi KL di Amerika Serikat memiliki seorang prajurit hasil rekayasa genetika yang telah bertransformasi selama lebih dari 5 jam dan hampir mati. Tapi dia beruntung bisa selamat. Setelah transformasi berhasil, kemampuan ledakan satu tubuhnya jauh melampaui para reformis lainnya. Kekuatan satu pukulannya hampir melebihi 2 ton. Kecepatan berlari dengan kecepatan penuh melebihi meter dalam 5 detik. Dan Sulele berhasil menyelesaikan transformasinya, yang berlangsung selama 15 jam. Ubin di lantai sudah basah oleh keringat. Sulele sudah lapar. Dia hendak membuka kulkas untuk mencari sesuatu untuk dimakan, tetapi dengan sedikit tenaga, pintu kulkas terkoyak olehnya. Dia mundur 2 langkah dengan linglung. Tak disangka, seseorang yang tidak memperhatikan malah menginjak lantai ubin di bawah kakinya, menciptakan 2 lubang. Ini berhasil, aku benar-benar berhasil bertransformasi. Apakah ini kekuatan petarung hasil rekayasa genetika? Sulele sedikit bersemangat. Sekarang dia tidak berani menggunakan kekuatan lagi. Ada roti, buah, dan minuman di kulkas, semuanya segar. Sulele datang untuk menggantinya setiap minggu. Golum, golum. Dengan perutnya yang keroncongan, Sulele mulai makan dengan rakus. Setelah memakan semua makanan di kulkas, dia hampir tidak kenyang. Ayo ke kamar mandi. Ngomong-ngomong, aku baru saja mandi, badanku lengket, bahkan baunya tidak sedap, sangat tidak nyaman. Saat dia berdiri di depan cermin setelah mandi, dia benar-benar terkejut. Apakah ini benar-benar aku? Wanita di cermin itu sangat memesona, dengan sosok yang anggun, seolah-olah dia telah membersihkan semua angin dan debu dari tubuhnya, dan menjadi bermata dan bergigi cerah, cantik dan menawan, dengan sosok yang menggoda dan 1000 pesona. Ada banyak wanita seksi di luar sana, tetapi sulit untuk membuat orang terkesan. Kebanyakan wanita cantik yang seksi sulit untuk dilihat. Mereka menakjubkan pada pandangan pertama, tetapi setelah dilihat kedua kalinya, mereka sangat biasa. Bahkan mungkin membuat orang merasa sama dan tidak ingat apa-apa. Mereka semua memiliki bentuk wajah yang sama, pakaian seragam, dan temperamen yang seragam, yang dapat dilihat di mana-mana di internet, membuat orang menoleh dan berpose. Sangat sedikit wanita cantik yang benar-benar seksi dari lubuk hatinya. Saat ini, Sulele,
bahkan tanpa filter kecantikan apapun, tetap cantik dan lentur. Ada sentuhan keanggunan dalam pesonanya. Mengesankan. Ada perbedaan kualitatif antara kecantikan selebriti internet biasa dan yang langsung terlihat. Dia benar-benar cantik dengan nilai 9 poin sekarang. Di kediaman Chen saat ini, Xuantian Yaozu tercengang. Dia menguji Lin Ziluo dengan beberapa pertanyaan menggunakan Xuanmen Baikaolu. Apakah kamu tidak menyangka gadis kecil itu akan menjawab semuanya? Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi? Dia bisa menarik kesimpulan dari satu contoh saja. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.